Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kajian kitab Tafsir Jalalain Surat Al-Imran ayat ke-18 halaman 48 baris nomor 7 dan baris nomor 6 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu nampa'aki Allahu basir Allah bayyana kesaadilasaki Allah li khalqihi daga makhluk Allah bidalaili kelaban banyak-banyak dalil wal ayati ban banyak-banyak tanda yakni tanda kekuasaan Allah. Annahu dak sampun kelakuan la ilaha panika tada pon apa pangeran panika maujud aila ma'bud tegesa tada pon apa sesempa fil wujudi dalam badan nabi haqqin kalaban bener illa huwa terkecuali Allah wa syahida ban nyakseen bidzalika kalaban gak bisa dalail wal ayat al malaikatu basira banyak-banyak para malaikat bil iqrari kalaban pengakuan wa ulul ilmi ban banyak-banyak orang yang di ilmu minal anbiya nyata dari banyak-banyak para nabi wal mukminin ban banyak-banyak orang yang beriman bil i'tiqadi kalaban kai'tiqadan atau kepercayaan wal lafzi ban ungkapan qaiman halase cumeneng bitadbiri masnu'abihi kalaban ngurus banyak-banyak secipta ki Allah wa nasbuhu bantini nasab lafad qaiman al hali panika karena dadi hal wal amilu bantining amil fiha dalam hal maknal jumlati panika makna jumlah ai tafrada tegese mencel atau ngurus dengan dirinya sendiri basir Allah bil istiqlaban adil bil adli tegese kelaban adil. Lafad qaiman tersebut jabatannya menjabat sebagai hal sementara hal tersebut itu adalah merupakan salah satu di antara jajaran mansubatil asma sehingga apabila qaiman tersebut itu dijadikan sebagai hal atau menjabat sebagai hal maka adanya qaiman tersebut wajib hukumnya dibaca nasab mengingat adanya hal tersebut adalah merupakan salah satu di antara jajaran mansubatil asma. Jadi haruslah dibaca qaiman, tidak boleh dibaca qaimun maupun qaimin. Wal amil fiha makna jumlati. Adapun yang menjadi amil daripada lafaz qaiman itu adalah makna yang terselubung dari lafaz syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, yakni huwahnya tersebut yang menjadi amil daripada hal itu sendiri. Ai tafarrada. Jadi pengertian dari lafaz firman Allah Subhanahu wa taala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan itu dengan berbagai macam bentuk penjelasan ya, berbagai biddalail wal ayati dengan berdasarkan dalil-dalil dan korena, dengan berdasarkan bukti-bukti yang nyata yang telah ditampakkan oleh para nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak
melakukan bahwa menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan itu tanpa adanya sebuah bukti-bukti, berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, berbeda yang Tuhan-Tuhan yang dimiliki oleh sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi, sekelompok dari kalangan orang-orang Nasrani maupun agama yang selain daripada agama Islam, tanpa menyatakan, tanpa memperjelas keadaan, tanpa berdasarkan bukti-bukti yang akurat dan gamblang. Akan tetapi keadaannya Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan penguasa alam semesta, maka Allah Subhanahu wa taala syahidallahu ay bayyana li khalqihi biddalaili wal ayati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya itu sebagai Tuhan kepada para makhluk-makhluk ciptaannya itu berdasarkan berdasarkan dalil-dalil dan qarinah yang nyata, berdasarkan bukti-bukti fakta yang gamblang yang telah ditampakkan kepada mata kepala manusia. Annahu la ilaha illa huwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tiada Tuhan yang layak untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apabila Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan zat penguasa alam semesta, maka tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk disekutukannya. Bahkan dalam perihal tersebut, wa syahida bidzalika al malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Bahkan dalam perihal tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan penguasa alam semesta, pencipta alam semesta, pemilik penguasa alam semesta. Hal tersebut disaksikan oleh para malaikat, ya, semua kalangan dari para malaikat, minal muqarrabin, karubin, ruhaniin, hamlatil arsy, hafadhah, semua sama-sama mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan Tuhan yang nyata, yang terbukti dan berdasarkan fakta dan keadaan yang disertai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang nyata. Wa ulul ilmi, dan juga seluruh kalangan orang-orang yang berilmu dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang beriman, itu sama-sama mengakuinya, sama-sama meyakini dan mengiktikadinya, dan juga melafatkannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan zat sang pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus seluruh makhluk-makhluknya qa'iman bil qisti. Maka Allah Subhanahu wa taala mengurus seluruh makhluk-makhluknya tersebut itu dengan adil dan bijaksana, berbeda dengan manusia-manusia, presiden-presiden yang ada di permukaan bumi yang kadang-kala itu menghukum manusia dengan sebelah mata. Allah Subhanahu wa taala tidak berperilaku demikian, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghukumi manusia, menghukumi makhluknya dengan cara adil dan bijaksana. Makanya di sini dikatakan qa'iman bil qisti. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan ayat yang lainnya. Ayat selanjutnya, la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi la ilaha, tidak pun berpangeran pada kemawujud illa huwa, terkecuali Allah. Qarrarah lang-ulang Allahu daka lafad la ilaha illa ta'kidan karena ngokoaki. Al azizu zat se maha besisah, zat se maha besisah alias maha perkasa, fi mulkihi dalam daratan Allah. Al-Hakim terdat se maha bijaksana, fi sun'ihi dalam panggawean Allah. Inna dina fi sun'ihi dalam panggawean Allah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan ayatnya yang lain berupa la ilaha illa huwal azizul hakim. Jadi Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung mengulang kembali, ya, menyatakan kembali terhadap lafaz tersebut berupa la ilaha illallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lakukan demikian? Maka di sini ditafsiri oleh pengarang kitab tafsir Jalalain, karrarahu ta'kidan, semata-mata demi untuk demi untuk memaparkan sebuah bentuk pengokohan bahwasanya memang betul-betul fakta dan nyata tiada Tuhan yang layak untuk disembah, tiada Tuhan yang layak untuk disekutukan, tiada Tuhan yang layak untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul zat yang maha perkasa, penguasa alam semesta. Sekaligus apabila Allah Subhanahu wa taala menghukumi sesuatu, maka Allah akan menghukuminya dengan secara adil dan bijaksana.
Inna dina sungguhna agama al-mardah su'ikri doin indallahi yajun Allah huwa engki din al-islamu bani agama Islam asyar'u ay syar'u tegas syariat al-mab'uthu se'yutus bihi kelaban nyambi syariat ar-rusulu pasera banyak-banyak utusan al-mabniyu se'jenengaki ala tauhidi ing atasen katauhidan wa fi qiraatin ban dalam sedang bacaan bi fathi anna kelaban fathana anna badalun bani jadi badal min annahu dari lafaz annahu ila akhirih. Jadi segumpal di antara kalangan ulama mufassirin dalam bacaan innad dina indallahil Islam itu membacanya dengan sebuah bacaan innad dina indallahil Islam. Yani hamzahnya tersebut diharkatkan dengan menggunakan harkat kasrah. Namun wa fi qiraatin di segelintir lagi di antara kalangan ulama mufassirin itu tidaklah membaca dengan sebuah bacaan innad dina indallahil Islam, melainkan bacaannya tersebut bi fathi anna, jadi dibaca annad dina indallahil Islam. Demikian. Kenapa dibaca demikian? Karena mengingat adanya annah tersebut itu dijadikan sebagai badalun min annahu, dijadikan sebagai badal yang mubdal minhunya itu adalah lafaz annah sebelumnya berupa annahu la ilaha illallah. Demikian. Jadi ketika bacaannya tersebut dibaca hamzahnya diharkatkan dengan menggunakan harakat fathah, maka jabatannya annah tersebut adalah merupakan badal yang mubdal minhunya itu adalah annahu la ilaha illa huwa. Badal istimalin panika termasuk badal istimal wa makhtalafah bandak tebita alladzina basar banyak-banyak orang kudu saya tekanin alladzina alkitab kitab ay yahud tegese banyak-banyak orang Yahudi wa Nasara dan banyak-banyak orang Nasrani fid dini dalam agama bi an wahada kalaban betunyi tongaki ba'dun sabah sebagian wa kafarah dan kufur ba'dun sabah sebagian selain illa terkecuali mimba bima jaa dari selastarina olena tekah humdaka alladzina al ilmu konaba pengetahuan bitauhid kelaban ketauhidan kayasaan bagian karena kani aja minal kafirina nyata dari banyak orang kafira bainahum iyantarna alladzina. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya agama yang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sebuah agama yang sudah mendapatkan restu yang memang betul-betul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ajaran agama Islam. Katakanlah bahwasanya agama selain daripada agama Islam itu ada artinya ditolaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah agama yang tidak mengandung sama sekali dengan sebuah kebenaran. Agama yang benar adalah ajaran agama Islam. Agama yang benar yang mendapatkan restu dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ajaran agama Islam. Selain daripada agama Islam itu berarti mendapat disimpulkan bahwasanya agama itu adalah agama yang tidak benar. Jadi agama selain daripada agama Islam adalah ajaran agama yang tidak benar. Agama yang benar dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah mendapatkan restu dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam tersebut berisikan asy-syar'u al-mab'utsu bihi ar-rasulu, yakni sebuah berisikan undang-undang, berisikan syariat yang telah dibawa oleh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala al-mabniyyu 'ala tauhid, yang di sana itu memberikan sebuah penjelasan yang akurat mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta itu bukanlah terdiri dari dua, bukanlah terdiri dari tiga atau lebih, melainkan alat tauhid. Jadi al-mabniyu alat tauhid. Jadi dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh para utusannya, disampaikan kepada seluruh kalangan manusia itu atas dasar tauhid, jadi keesaan yang menjelaskan tentang keesaannya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya penguasa alam semesta itu adalah zat yang maha esa alias satu. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jadi dahulu kala sebelum dihadirkan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah diberi Alkitab dari kalangan orang-orang Yahudi
dari kalangan orang-orang Nasrani, yakni orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, dulu itu tidak pernah berselisih, ya, di antara mereka tidak pernah berselisih dalam urusan agama. Bi an wahada wa ba'dun wa ghafara ba'dun. Jadi diri mereka itu menyatakan bahwasanya sebetulnya yang bertauhid itu, yang mengesahkan itu adalah sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi. Demikian juga keadaannya orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani mengeklaim sebetulnya yang bertauhid itu bukanlah orang Islam, bukanlah orang Yahudi, melainkan diri mereka, sekelompok dari kalangan orang-orang Nasrani, sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi. Sementara selain daripada agama Yahudi dan Nasrani itu bukanlah yang beragama tauhid, bukanlah mengesahkan kepada Tuhan pencipta alam semesta. Jadi diri mereka, sekelompok dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengklaim bahwasanya agama mereka lah sebetulnya yang bertauhid. Sementara yang tidak ikut serta, ikut andil dalam agama sekelompok dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka menganggapnya bahwasanya sebagian dari mereka itu adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jadi setelah didatangkan kepada mereka itu sebuah ilmu pengetahuan, yang dihadirkan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang ketauhidan, menjelaskan tentang keesaan bahwasanya pencipta alam semesta itu adalah satu, maka barulah mereka berulah, sekelompok dari kalangan orang-orang yang diberi Alkitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dirinya itu berulah, ya, seolah-olah dirinya itu adalah paling benar, seolah-olah dirinya itulah yang bertauhid, padahal bukti dan kenyataannya mereka tidak bertauhid. Buktinya semisal seperti orang-orang Kristen menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan dan menganggap ibunya juga sebagai Tuhan pula. Maka secara tidak langsung hal tersebut memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya mereka tidaklah bertauhid, padahal pada kenyataannya Nabi Isa sendiri itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi itu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan, tidak menyatakan bahwasanya ibunda daripada Nabi Isa itu adalah Tuhan. Jadi bagian minal kafirin bainahum. Jadi keadaannya mereka yang mereka lakukan demikian itu karena keadaannya mereka dengki, iri, ya, kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang utusan. Jadi sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahwasanya menganggap diri mereka itu adalah merupakan diri mereka itu adalah yang paling benar dalam urusan beragama, ya. Mereka lah yang justru bertauhid, padahal arti daripada tauhid itu sendiri adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Sementara yang tidak sejalan dengan pemikirannya, tidak sejalan dengan agamanya, mereka menganggapnya sebagai orang-orang yang kufur. Hal tersebut terjadi illa min ba'di ma ja'ahul ilmu baghyan bainahum. Jadi setelah didatangkannya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi untuk menjelaskan tentang keesaan Allah, justru keadaannya mereka berselisih pandang, ya, berselisih pendapat, ya, bahwasanya mereka adalah yang paling benar. Waman banting saban orang yang kurban ke kufurman bi ayatillah ida kebanyak ayat Allah fa innallaha maka sungguh Allah sariul hisabi panika se cepat hisabah ilmu jawazatih tekesebalisna lahu dagaman. Padahal pada kenyataannya barang siapa yang sampai kufur, ya, terhadap ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh kalangan umat manusia, maka kata Allah fa innallaha sari'ul hisab, maka tinggal tunggu waktu, ya, untuk menghisab mereka, orang-orang yang setelah kufur, orang-orang yang tidak meyakini daripada isi Al-Quran itu sendiri. Maka tinggal tunggu waktu, ya, tinggal tunggu Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka atas kelalaian mereka, atas ketidakpercayaannya, semuanya itu akan dihisabnya, alias Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Fa in hajuka. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada sebuah kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum